Bincang bersama. Smart Listener, ketemu lagi di Bincang Bersama, dan teman bincang kita kali ini akan membuat kita terinspirasi berbicara mengenai profesi. Sebenarnya bisa nggak sih kita menekuni profesi yang di dalamnya kita punya dampak baik, terutama untuk diri kita dulu nih, setelah itu baru untuk orang lain. Sedikit mengenai narasumber kita. Narasumber kita kali ini sejak lama sudah punya kesukaan di dunia musik. Terus juga menekuni dunia musik juga, sering tampil juga di panggung-panggung, tapi kurang suka katanya sebenarnya untuk tampil di depan layar. Kok bisa ya? Pengalamannya banyak banget loh ini. Nah, tapi berbicara mengenai hal tersebut ya, Smart Listener, sebenarnya apa sih yang membuat seorang narasumber kita ini bisa menekuni satu bidang dan itu dari awal sampai sekarang itu tetap ditekuni terus dan dampaknya itu baik, apalagi dengan hal baru yang baru saja dia karyakan begitu ya, dengan karya terbarunya. Langsung aja kita sapa Mbak Bunga Reviliani. Halo. Mbak Bunga, apa kabar? Baik, Mbak Luli. Sehat ya? Sehat. Kesibukan apa belakangan? Seperti biasa, mengajar. Oke. Ya, terus masih promo-promo juga single kemarin. Terus mengurus anak-anak di rumah. Banyak ya kesibukannya. Jadi Mbak Bunga ini kesehariannya sekarang adalah seorang guru Vokal dan piano juga. Pasti bisa nyanyi dong, ya dong. kan? Pasti bisa main piano dong, ya nggak sih? Tapi sebelum ke sana boleh di-sharingkan. Masa kecilnya tuh seperti apa sih? Masa kecil aku kebetulan kan memang udah ada keturunan ya dari nenek, dari om, tante itu pemusik. Oke. Gitu. Jadi dari kecil udah denger lagu-lagu di rumah tuh sama musik udah kenal banget gitu ya. Terus les vokal dari kecil, terus lanjut les piano gitu. Sampai sekarang ya akhirnya terjun ke musik juga gitu. Jadi aku mulai les vokal itu SD kelas 2 kalau nggak salah. SD kelas 2 itu aku les di Pranajaya. Oke. Dari Pranajaya terus aku ke Elva Sesoria, terus ke Bina Vokalia, sempat juga ke apa sih yang namanya di daerah Senayan situ. Terus baru ke Yamaha Musik. Gitu. Yamaha Musik aku terakhir ngambil guru ya, sebagai guru juga di situ. Gitu. Jadi ya itu SD belajar musik, terus SMP ikut-ikut lomba vokal biasa kan antar sekolah, sejabodetabek kayak gitu-gitu. Terus SMA juga masih ikut lomba-lomba juga gitu. Intinya dari sekolah suka dapat penghargaan dalam bidang seni sebagai murid berprestasi kan. Gitu. Pernah juga kayaknya SMP 2 tahun itu digratiskan biaya sekolah. Karena penghargaan dari sekolah sebagai murid berprestasi. Hampir semua penghargaannya di bidang musik. Betul. Dan tarik suara gitu ya. Lahir besar di Jakarta kah? Jakarta. Pusat, selatan? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, oke. Tahun 91 lahirnya, Smart Listener. Iya. Loh, kok saya kasih tahu ya? Apa-apa. Pacaran. Lahir di Jakarta, ayah ibu profesi? Ayah saya wirausaha, terus ibu saya tukang masak. Jadi dari kecil catering. Oke. Gitu. Tapi penyanyi juga sih ibu dulu. Cuma kalau zaman dulu kan nggak sembarangan gitu ya, orang tuanya, kakekku suka ngelarang gitu, nggak boleh jadi penyanyi. Padahal oke juga pengalamannya, karena gurunya dulu Bruri Marantika. Gitu. Jadi satu liftingan dia sama Victor Huta Barat kayak gitu loh. Gitu. Seangkatan lah tuh ya? Seangkatan ya. Oke. Perlu kita nyanyiin nggak lagu-lagu? Boleh. Ketahuan angkatannya juga dong aku berarti. Ini yang di belakang pada ketawa nih ya. Ketahuan angkatannya gitu. Tapi ngomong-ngomong dalam perjalanan masa kecil gitu, siapa yang akhirnya mendorong
Bunga kamu tuh suaranya bagus, ayo ikut kompetisi. Atau memang dari dalam diri, saya bisa nyanyi ini ikut kompetisi. Emang anaknya udah juara gitu, juara ya. tampil, jago tampil, gimana? Enggak, sebenarnya aku tuh pemalu banget. Makanya tadi kan aku sempat sharing ke Mbak Uli, aku tuh nggak mau ada di depan layar, aku maunya sukanya di belakang layar gitu, bantu-bantu penyanyi-penyanyi gitu ya. Justru aku yang di belakang layar, yang udah deh aku backing jadi backing vokal. Iya. Aku tuh kalau backing vokal udah yang ngiringin penyanyi-penyanyi legend lah di Indonesia ini gitu. Ya itu dia, pendorongnya adalah ibuku sih sebenarnya. Ya kan, dia kepingin banget yang dari kecil kayaknya, ayo dong Kak, les dong gitu. Kalau namanya anak kecil gitu kan, suka males gitu, nggak mau les hari ini, ayo dong, sampai digotong-gotong lagi tidur di bawah, naik mobil nganterin gitu. Terus ya ada kesempatan untuk berada di atas panggung, yaitu mama yang dorong. Gitu. Ayo dong Kak. Oke. Anak satu-satunya kah? Enggak, anak nomor 2. Anak nomor 2. Dari 3 bersaudara. Oke, itu porsi ayah dalam hal bidang musik apa nih kalau yang mendorong selalu ibu? Ayahku tuh kan orang Batak, Medan. Nah, Horas. Katanya kalau orang Batak itu kan penyanyi ya kan, jago nyanyi gitu. Tapi kalau dari gitu. Oke. Tapi kalau dari keluarga papa justru nggak ada keturunan musik. Aku udah GR aja. Jadi peran papa itu nggak terlalu yang sampai kayak mamah lah gitu. Tapi mengizinkan. Iya pasti dong. Untuk ada di dunia musik. Balik lagi karena kan zaman ketika itu kan orang tua kita entah kenapa lah ya. Iya betul. Musik terus juga seni itu kayak di blacklist, iya kan? Sekolah nomor 1 gitu makanya kan, ya. Sekolah nomor 1 nanti jadi insinyur sama dokter sama banker ya kan. Kalau musisi langsung coret gitu, nggak boleh gitu ya. Iya betul. Perjalanan kemudian adalah ketika sudah menemukan itu ya, berarti kan ketika seorang anak sudah berani tampil dalam satu kompetisi, berarti anak tersebut sebenarnya sudah terasah nih mentalnya untuk satu kompetisi gitu, satu kompetisi dan juga kompetisi lain, karena banyak banget gitu ya perjalanan Mbak Bunga dalam kompetisi tarik suara ini gitu kan ya. Sempet ada rasa bosennya nggak sih gitu? Kapan tuh ngerasa bosen les mulu nih paduan suara. Kalau waktu masih kecil sih enggak ya. Enggak ya? Karena kan banyak temen di tempat les kan gitu. Terus sering ikut konser-konser juga dibawa sama guru vokalku kan. Ikut konser di sana, ikut konser di sini gitu. Jadi have fun aja gitu. Tapi waktu mulai kerja di musik, mengajar gitu ya, kan aku mengajar tuh dari 2009 ya startnya, 2009 sampai sekarang. Itu ya ada lah ya kayak 5 tahun sekali suka bosan gitu, atau 3 tahun sekali udah mulai penuh nih kayaknya gitu. Tapi ya tetap ya namanya kerja di dunia musik itu kan sebosan-bosannya gitu tetap aja happy gitu. Oke. Nanti kita juga kasih sedikit cuplikan mungkin ya. Mungkin smart listener pernah, ini toh Bunga Reveliani. Saya pernah lihat di TVRI. Iya, betul. Kayak pernah ngeliat ya gitu. Yang kemarin saya ketemu, ini Mbak Bunga pernah nyanyi di TVRI, terus juga di beberapa event gitu ya. Yang pertama stasiun televisi apa, masih ingat nggak? Kayak homben-homben gitu kan istilahnya. Iya. Pertama itu kayaknya TVRI. Terus kemana-mana tuh ya kan, Antv segala macem lah. Terakhir TVRI lagi. Sebelum pandemi itu. Atau pas pandemi ya, sebelum pandemi kayaknya. Itu kembali lagi ke TVRI. Dari TVRI kembali lagi ke TVRI. tapi di situ bergabung dengan teman-teman yang lain dari band jadi yang lain. Bunga and Friends gitu tulisannya. Selalu Bunga and Friends. Bunga and Friends. Iya. Karena beda grup player, beda player gitu. Tapi karena selalu ada akunnya, jadi dari televisi itu minta untuk ada namaku Bunga dan temennya siapa gitu, jadi Bunga and Friends. Ketika itu kan membawakan lagu-lagu orang lain, benar ya, yang di request misalnya lagu A, B, C gitu. As a singer kan kita tinggal membawakan saja gitu ya. Ada nggak lagu-lagu yang sebenarnya Mbak Bunga nih
boleh nggak ya nggak bawain lagu itu? Atau semua lagu sebenarnya dibawakan? Sebenarnya aku juga agak picky ya untuk Nah, lagu itu dia. ya. Heeh. Cuma pas kebetulan memang yang tahu aku ini, yang kenal aku ini di dalam bidang musik, dunia musik, tahu kalau aku tuh pasti nggak mau deh bawain lagu itu. Gitu. Jadi mereka selalu request lagu-lagu yang aku suka gitu. Yang kebetulan aku juga mau banget nih bawain lagu ini gitu. Oke. Apanya biasanya? Genre musiknya, Iya, liriknya? genrenya biasanya. Kalau lirik nggak terlalu ya. Tapi kalau lebih genrenya ke genre musik ya. betul. Lagu-lagu tertentu lah pokoknya Bunga nih mau nih bawain ini gitu ya. Betul. Oke, baik. Musisi ini apa yang membuat Mbak Bunga apa sih bilangnya favorit, idola? Kiblatnya gitu ya. Iya. Hampir semua penyanyi sih. Karena apa ya, aku tuh nggak pernah memfokuskan diri aku untuk jadi kayak penyanyi ini, penyanyi itu gitu. Itu tadi Mbak Uli, karena aku pikir aku bukan kepingin jadi penyanyi yang ada di atas panggung kan gitu. Jadi semua penyanyi, lagu-lagunya semua aku bawakan gitu. Karena kan aku juga lama juga reguleran di hotel, di kafe gitu kan. Jadi semua lagu kan aku bawain gitu. Tapi kalau ditanya siapa penyanyi gitu ya, aku suka Celine Dion. Oh. Celine Dion ya itu udah pasti ya kayaknya. Iya. Hampir semua penyanyi nggak sih? Iya. Lihat ini Celine Dion. Dan dari Indonesia? Dari Indonesia Krisdayanti. Oh, oke. Kayak kita berarti nggak terlalu jauh sebenarnya ya usianya ya. Saya juga Krisdayanti loh. Oh, iya. Kenapa sih? Setiap ngomongin usia nih teman-teman selalu kayak gitu. Iya, smart listener mudah-mudahan enggak ya. Tapi bicara soal yang tadi disampaikan, saya agak bingung sebenarnya awalnya. Penyanyi, tapi agak males tampil di depan atau kurang suka tampil di depan. How come gitu? Terus apa yang membuat akhirnya Mbak Bunga tuh akhirnya ya udah tampil di depan, tapi sebenarnya kalau ditanya nggak mau gitu. Itu gimana tuh cara mengatasi gejolak? Aku tuh juga bingung. Gimana ya? Karena mungkin aku pemalu ya basicnya. Gitu. Malu aja gitu loh. Padahal orang pikir kan, lu kan punya potensi gitu, lo bisa main alat musik, lo bisa nyanyi gitu. Tapi tetap malu gitu. Nah belakangan ini, ya beberapa tahun belakangan ini lah ya, terus aku baru sadar, oh iya ya ternyata memang perlu gitu loh untuk glowing, atau perlu untuk tampil gitu. Karena nggak bisa di sini-sini aja. Gitu. Iya. Ada step-step nggak untuk menuju Bunga yang menyadari betul kalau saya butuh itu? Apa tuh? Atau mungkin berdiam diri dulu gitu atau apa? Oh enggak. Awalnya sih karena aku ikut kelas leadership. Leadership Inside Out. Ya, aku juga nggak tahu gimana ceritanya bisa masuk ke kelas itu karena dibawa sama muridku kebetulan yang ngajar di situ, Pak Prasetya Embrata. Kalau kenal Mbak Uli. Iya. Jadi aku ikut kelas itu, nah baru di situ aku ngerasa sadar gitu, punya bakat gitu kan, nggak semua orang punya gitu. Jadi kenapa enggak sih gitu. Oh, baik. Ini judulnya Guruku Adalah Muridku. Iya. Murid di les vokal, iya, tapi di satu sisi Mbak Bunga yang jadi muridnya gitu, iya, di les vokal Mbak Bunga gurunya gitu kan. Iya, guruku adalah muridku, benar-benar Pak Pras ya. Kenal. Tahu tempatnya, saya tahu Pak Pras. Oke lah kalau gitu. Musik kalau lihat dari keluarga lebih kental berarti dari mama ya. Ada yang memang berprofesi banget nggak sih di dunia musik secara nenekku, mamahnya ibuku itu guru vokal, guru musik, guru kesenian, guru tari gitu dulunya. Terus adiknya mamaku, adik-adiknya itu ya itu drummer biasa lah ya, drummer. Terus ada yang playernya Sujiwo Tejo juga, Uce Baria.
Terus ya memang kayaknya musisi aja gitu loh. Gitu, jiwa seninya ada. Iya. Oke, memang kental ya, Iya. dari Keluarga mama. keluarga ibu memiliki garis atau talenta bermusik lah ya, Betul. kurang lebih seperti itu. Tapi aku penasaran juga nih, Mbak Bunga pernah cerita untuk bisa bagaimana ikut vokal harus ada latihan piano, gimana tuh? Oh iya, awalnya itu kan aku kan cuma les vokal. Nah, suatu ketika SMA kelas 1, guru vokal aku itu tanya, cita-citanya apa gitu. Terus aku bilang cita-citaku jadi guru TK gitu, karena aku suka anak kecil kan, suka mengajar anak kecil gitu. Terus ngapain guru TK, kalau mau banyak duit jadi guru vokal gitu. Bisa aja dia. Terus oh gitu Kak gitu kan. Iya udah sana audisi guru vokal gitu. Tapi pada saat itu aku kan belum punya identitas kan, KTP, karena belum 17 tahun. I see, jadi aku jadi asisten guru vokal dulu, guru gelap dulu ceritanya di Yamaha itu. Selama 2 tahun kayaknya. Lama banget jadi guru gelap. Karena belum punya identitas kan, belum bisa ikut audisi guru vokal gitu. Terus syaratnya untuk mengajar itu harus bisa main piano, minimal keyboard gitu. Jadi aku belajar 3 bulan deh, belajar piano ya 3 bulan. Terus ya itu bisa karena sambil mengajar kan. Jadi sambil belajar, sambil mengajar, akhirnya bisa gitu. Ikut audisi guru vokal setelah punya KTP itu. Oh, jadi SMA sebenarnya udah jadi guru? Iya betul. Guru SMA vokal. kelas 2 aku udah ngajar. Udah ngajar ya. Dan kayaknya emang bohong kalau memang nggak punya bakat dari sananya, karena cuma 3 bulan belajar pianonya. Iya. Dan langsung. Selebihnya latihan di rumah. Jadi caranya itu agak unik sih. Kalau aku pikir-pikir kayaknya nggak semua orang nih melakukan hal ini gitu. Jadi aku pasang pianoku aku taruh di samping TV. TV-nya aku nyalain. Kan kalau dulu tuh banyak kayak iklan-iklan gitu ya. Terus sinetron yang ada lagu-lagunya gitu kan. Ya itu aku kulik terus. Aku ada iklan itu lagi lewat, aku kulik lagi di samping TV tuh. Jadi cepat bisa karena by hearing kan, by hearing terus main feeling, jalan. Lama-lama ya itu bisa. Lama-lama bisa ya. Oke. Kenapa musik itu nggak dilanjutkan ke jenjang pendidikan? Saya dengar HI malah ngambilnya. Bener nggak bocorannya? Betul. Bener ya? Waktu itu apa ya? Karena kan sekolahnya jauh yang paling dekat kan di apa itu kampus Jakarta itu loh. Yang untuk orang-orang musik itu Institut Jakarta kan. Itu abangku kan laki-laki kan. Abangku itu strict banget. Jadi dia bilang nggak boleh, anak cewek tuh nggak boleh. Gitu. Di sana soalnya ini ospeknya kayak gini IKJ. Gitu. IKJ, iya itu nggak boleh gitu kan, apalagi yang di luar kota gitu kan. Ya udah akhirnya mau kuliah tapi kuliah jangan ngambil itu gitu. Ya udah akhirnya aku ambil HI. Akhirnya ngambilnya HI demi nggak diomelin abang. Iya. Ya gitu. ampun, Katanya cinta banget sama abangnya. Nurut. Padahal dalam hati mau banget. Mau banget gitu. Dan banyak juga kan teman-teman yang kesana kan di sana sekolahnya. Terus ya udahlah, mau gimana lagi? Pergolakannya gimana kan? Saya maunya A, tapi nggak disupport, harus pindah ke B gitu. Karena gini, pada saat ngajar itu baru mulai ngajar, kan di Yamaha juga kan ada pendidikannya gitu. Jadi apa ya namanya? Jadi nggak sekedar kita cuma ngajar aja gitu, tapi dikasih untuk gurunya juga ada belajarnya gitu. Jadi aku pikir kayaknya sama aja lah gitu. Kuliah di IKJ nggak jadi, tapi aku dapat ilmu di sini kan gitu, sambil mengajar. Siap. Jadi ada penggantinya lah ya, gitu kurang lebih. Sama-sama belajar gitu kan. HI-nya nggak kepake dong sayang. Enggak. Iya, tapi lulusnya tepat waktu. Enggak juga. Bu. Nggak selesai, karena waktu itu baru mulai kuliah, aku ikut tur
di belakang panggung kan, Oke. jadi backing vokal. Mm-mm. Ikut tur kemana-mana, itu ngiringin penyanyi baru pada saat itu. Mhm. Jadi ya kuliahnya nggak selesai. Tak pikir selesai loh. Enggak. Selesai. Oke, baik. Tapi sudah Gitu. berdamai dengan itu Oh ya. udah. Biarkanlah gitu ya. Oke, karena kan kadang-kadang yang kita mau tidak sesuai dengan apa yang terjadi gitu kan. Iya. Dan itu pergolakan batin. Iya. Kesel banget, saya maunya itu tapi nggak dapet gitu kan ya. Iya, Tapi itu udah lewat lah ya. Udah lewat. Itulah keuntungannya punya sifat yang cuek ya kali ya. Aku terlalu cuek, jadi Oke. ya udah kalau nggak dapat ya udah gitu loh. Mhm, Kita jalanin yang baru lagi aja gitu. Oh, gampang move on Iya. ya. Ibunya gampang move on. Iya. Tapi nggak ada tuntutan ya dari keluarga. Harus selesai. Enggak. Kalau nggak selesai nggak boleh Abangku, lagi. adikku sarjana, Mhm. tapi aku ngerasa ya udah itu mah mereka gitu kan. Aku kan punya prestasi sendiri, punya bidang sendiri. Kita ngulik sedikit soal musik. Berarti kan udah berapa tahun ada di dunia musik? 15-an bisa dibilang? Lebih. Lebih ya? Apa bedanya musik sekarang dengan musik? Aku mau bilang zaman dulu, aku banget. Ketika itu. Tua banget ya. Iya, ketika itu. Ada rasa ini nggak sih perbedaan menurut Mbak Bunga? Ada. Ada ya? Salah satunya ya apa ya? Aku tuh lebih menghargai musisi-musisi yang legend ya. Oke. Ya, bukan tua ya, legend ya. Eh, dari cara mereka recording aja ya kan, rekaman lagu aja itu kan kelihatan effortnya ya. Kalau sekarang kan lebih digital, itu kan lebih diutamakan gitu, jadi lebih mudah lah ya gitu. Itu sih ya, aku nggak mau nyebut apa kekurangan dan kelebihannya. Yang penting sebenarnya semua sama-sama musik gitu, sama-sama bermusik, sama-sama lagu-lagu karya-karyanya itu sama-sama bagus. Cuma aku melihatnya karena sekarang digitalisasi gitu, jadi ya itu perbedaannya. Kalau sama musisi yang lama itu mereka lebih effort gitu ya, lebih sangat menghargai Oke. proses bermusik. Prosesnya kan juga dulu bisa kita bilang manual nggak sih gitu? Iya, betul. Ya kan kayak dulu nggak ada autotune ya. Nggak ada. Sekarang oke, baik. Oke. Belakangan kembali mengeluarkan karya gitu ya. Sempat vakum dari dunia musik. Akhirnya seorang Bunga Reviliani kembali lagi dengan karyanya yang menurut saya dari sisi musik, dari sisi lirik itu apa ya bilangnya, dari lirik yang mendewasakan gitu. Jadi kalau bahasa saya gini, belakangan kan teman-teman punya lagu tapi liriknya itu sebenarnya kalau kita sadari kurang membangun si pendengar dan penyanyi itu sendiri. Kan ada yang bilang apa yang kamu dengar dan ulang-ulang itu akan menjadi dirimu gitu kan. Ya sadar nggak sadar sih, karena musiknya enak diulang-ulang terus, tapi pas liriknya begini loh ternyata gitu. Nah lagu Dirimu yang terbaru ini itu kayak membangun gitu, membangun ke dalam, membangun keluar, membangun ke pencipta gitu. Kalau saya sebagai pendengar gitu ya, apa yang membuat akhirnya mau membawakan lagu itu padahal sebelumnya sudah cukup lama vakum, gimana? Judulnya Bertemu Diri. Bertemu Diri. Okay. Judulnya Bertemu Diri. Itu prosesnya, jadi liriknya itu dibuat oleh Pak Prasetya M. Brata. Waktu itu kan ya itu karena aku ikut kelas Pak Pras ya, ikut kelas Leadership Inside Out itu. Terus Pak Pras tahu aku bisa bikin lagu. Pak Pras minta tolong gitu. Jadi lirik ini katanya udah ditulis, udah diinginkan 4 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu gitu. Liriknya, lagunya pokoknya sesuai bayangannya Pak Pras tuh udah pingin bikin beberapa tahun yang lalu. Terus ketika aku dikasih liriknya, aku bacanya gini, ini nggak biasa gitu kan. Ini lirik kayaknya kalau ke anak muda nggak kena gitu, takutnya nggak kena gitu karena agak berat gitu kan. Terus tapi bagus gitu loh untuk karena kan lagu ini kan bukan tentang sepasang kekasih, bukan tentang
anak dengan orang tua gitu, tapi ini tentang diri sendiri kan, berdialog dengan diri sendiri gitu. Apa kena lagunya gitu kan. Terus udahlah aku bikin. Begitu aku bikin ternyata ya aku sesuaikan dengan liriknya kan, musiknya aku sesuaikan dengan liriknya. Ternyata Pak Pras suka gitu. Ya udah kita rekam gitu kan. Kita rekam. Tadinya aku pikir ada penyanyi yang mau menyanyikan lagi lagu ini gitu. Ternyata Pak Pras nggak mau, harus Bunga yang nyanyiin gitu. Ya udahlah. Ya udahlah, akhirnya aku memberanikan diri untuk menyanyikan lagu itu. Keluar lagi ceritanya. Oke. Akhirnya muncul lagi gitu ya. Baik. Bagian mana, lirik mana yang paling dirimu suka? Boleh dibacakan atau dinyanyikan, boleh? Boleh loh. Mau saya backing vokal nggak? Silakan. Jangan. Jangan. Lagu ini itu part mana ya? Karena semuanya dari awal sampai akhir tuh liriknya relate banget sih. Yes. Tapi yang paling mengena di aku itu Kau Adalah Akunya. Kau adalah aku, dalam benderangku temukan inti makna hidupku. Itu, part yang itu. Wow, segitu doang nih. Saya lagi nungguin. Dengar aja di YouTube. Ya. Udah ada di Spotify juga kan? Ada. Digital Store ada. Yes. Bertemu diri ya. Kalau boleh testimoni sebagai pendengar ceritanya saya ya kan untuk lagunya. Iya. Kenapa jadi begitu nih saya? Saya nangkepnya jadi ini buat mereka yang mendengarkan, sadar atau tidak, kadang penghalang diri adalah diri kita sendiri. Betul. Penghalang langkahmu adalah dirimu sendiri. Jadi talk to yourself. Betul. Jangan halangi langkahmu sendiri. Iya. Itu yang kena banget di aku sih. Oke. Kadang kita nggak sadar ya. Ini kok susah banget sih, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Ternyata lihat dulu ke dalam, lu sendiri yang bikin gitu kan ya. Iya, betul. Jadi awalnya sih mungkin orang berpikir lagu ini adalah lagu religi, ya kan? Betul. Apalagi pada saat melihat video klipnya, gitu kan. Tapi ternyata ya kalau yang udah tahu maknanya itu adalah lagu yang mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, lagu yang memeluk diri sendiri. Gitu. Itu yang aku bilang lagunya dewasa dan mendewasakan orang yang mendengarnya. Jarang gitu. kayaknya ada. Jarang. Nah ini yang mau saya tanya, nggak takut, pendengarnya itu merasa lagunya bikin ini nggak usah didengar lah, sok menggurui ini lagunya, gimana? Enggak sih. Enggak ya, nggak takut ya? Enggak. Karena aku sebenarnya terfokusnya sama musiknya. Aku ngerasa musiknya bagus, enak gitu. Nah, orang akan tertarik ya kan? Begitu tahu isi liriknya makin tertarik. Oke. Jadi udah nggak mikir lagi bagaimana lagu ini bisa mendatangkan cuan-cuan dan cuan aja. Tapi more than that punya berdampak baik untuk yang mendengarkan. Gitu ya. Udah berubah berarti. Sudah. Karena kan dulu kita mikirnya, kita manggung, nge-gigs gitu. Ya duit dong ujungnya. Yang disukai pasar, ya itu yang kita bawakan. Kalau sekarang udah bukan zamannya say gitu ya. Udah berubah jadi, ya. Keluar dari ini ya, jalur aman gitu kan. Iya. Aman. Oke lah kalau begitu. Untuk kedepannya, apa yang kira-kira Mbak Bunga ingin capai dengan anak-anak 4 ya Bu? Ya. Harus disebut. Semangat. Iya, kan kalau anak-anak kan masih kecil, jadi aku merasa ya itu waktunya ya terbagi gitu. Tapi insya Allah enggak lah ya. Aku masih fokus untuk lagu Bertemu Diri ini dulu. Terus kebetulan aku juga punya band yang akan keluarin single lagi gitu. Jadi lebih ke apa yang ada saat ini aku jalanin dulu sembari mengajar kan. Kalau misalnya boleh sedikit lagi dari perjalanan dirimu yang SD itu memang suka musik tapi di tengah ternyata nggak bisa ngambil sekolah musik, harus pindah jalur jadi hubungan internasional, terus sekarang balik lagi ke musik, apa nih garis merah yang mau seorang Bunga sampaikan untuk smart listener?
Kalau aku sih sebagai musisi ya, pekerja seni yang mengajar juga, yang berkarya juga, eh, jangan jangan lelah untuk terus latihan. Oke. Melatih diri itu bukan latihan bernyanyi aja atau latihan apa, tapi bekerja pun kita kan latihan gitu, belajar dan latihan gitu sih. Cari pengalaman baru, ilmu baru gitu. Karena semakin ke depan kan semakin kita perlu upgrade sebagai manusia ya kan, nggak bisa di situ-situ aja. Jadi belajar, latihan itu penting banget. Oke. Baik kalau gitu. Thank you for coming. Terima kasih sudah sharing untuk smart listener juga. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan bersama dengan teman bincang kita hari ini, Bunga Reviliani, bisa membuat smart listener semakin semangat bahwa sesuatu yang memang kita awali dengan passion itu ternyata tetap kita tekuni walaupun ada belok-beloknya gitu ya. Sampai jumpa lagi. Bincang bersama